Dua lokasi tempat di mana jatuhnya pesawat latihan tempur milik TNI AU dijadikan monumen. Satunya pesawat yang ada di Bukit Kundi itu, di sana ada dua tempat kejadian jatuhnya pesawat. Setelah selesai apa namanya itu mm, menyelesaikan korban dan sebagian puing-puing pesawat itu, terus kemudian dibuatkan pelinggih ya. Itu Desa Kedung itu desa yang tertua di Tengger itu. Jadi di situ memang bisa dianggap itu yang desa yang pertama, yang tertua. Jadi memang di situ tidak bisa dipakai sembarangan dan dilalui. Jadi di situ memang energi yang luar biasa lah. Maksudnya luar biasa itu eh, biasanya tidak boleh melewati di atas yang namanya daerah-daerah tersebut. Om Swastiastu, Ongulun, Om Swastiastu. Ongulun Basuki Langgeng, Rahayu. Pemirsa Hindu Channel, hari ini Hindu Channel hadir menyampaikan informasi khususnya kepada umat Hindu di seluruh Nusantara yang sudah menyaksikan video-video Hindu Channel, baik kegiatan kami di daerah-daerah, bertemu dengan umat, maupun di studio kami ini yang luar biasa semangatnya anak-anak muda untuk berkarya demi Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel. Nah, hari ini kita akan memberikan informasi terkait dibangunnya monumen atau pelinggih khususnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pada saat itu, sebelum adanya dibangun pelinggih ini, pada tanggal 16 November 2023, pesawat TNI itu jatuh di Bukit Kundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Nah, TNI AU membangun monumen ini khususnya di dua lokasi jatuhnya pesawat dengan nomor TT 311 dan juga TT 3103. Monumen ini didirikan atau pelinggih ini didirikan itu, kalau kami dapat informasinya, adalah mengenang tragedi memilukan. Kemudian yang kedua, tentu saja ini sebuah bentuk menghargai energi-energi yang ada di lingkungan Bukit Kundi tersebut. Dan hari ini tentu saja Hindu Channel langsung menyapa secara online, khususnya Zoom pada hari ini, bersama dengan Resi Eko Cokronoto Bromo Telabah yang akan membahas beberapa poin terkait dengan dibangunnya monumen, kemudian bagaimana perawatannya, dan bagaimana upacaranya, kemudian energi apa yang ada, dan yang terakhir adalah tentu saja pesan di tahun 2024, khususnya di tahun ini. Dan langsung saja kita sapa bersama dengan Resi Eko Cokronoto Bromo Telabah. Om Swastiastu, Romo. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Terima kasih Romo Iya. sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan informasi khususnya dan juga memberikan eh, wejangan-wejangan nasihat yang sangat sederhana namun bisa menyentuh khususnya umat Hindu di Nusantara. Romo, sebelum kita Iya. membahas poin ini, hari ini dan hari-hari sebelumnya, kegiatan apa nih Romo yang luar biasa padat sekali dan juga di Nah, daerah mana khususnya? iya, iya, iya. Ya, ya, terima kasih atas waktunya. Hmm. Di sini kami barusan
selesai melaksanakan yaitu Brata Kepitu ini. Kalau di Tengger ini eh, sekarang ini Sasi Kawolu sudah. Sebelum Kawolu ini Kepitu, selama Kepitu di sini sesepuh Tengger ini melakukan Brata Kepitu, Brata Mute. Jadi kegiatan itu masih tidak ada, jadi fokus pada yang namanya upacara Brata, Brata Sasi Kepitu. Ini, Mas Miko. Nah, Romo, kami mengundang Romo tidak mengganggu nih, Romo nggih. Mohon Tidak, maaf. tidak. Iya, Ya, tidak. Masih waktu mungkin, luang. nah, Romo, ini Ya, selain kegiatan Romo yang padat sekali, izin bertanya Romo terkait dengan tragedi jatuhnya pesawat khususnya di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, apakah benar Romo ada sebuah bangunan yang merupakan bangunan disebutnya monumen? Nah, kalau kami umat Hindu menyebutnya Pelinggi. Apakah benar Romo? iya. Eh, benar, Mas Miko. Setelah terjadi kejadian, satunya pesawat yang ada di Bukit Kundi itu, di sana ada dua tempat, tempat kejadian jatuhnya pesawat. Setelah selesai, apa namanya itu, mm, menyelesaikan korban dan sebagian puing-puing pesawat itu, terus kemudian dibuatkan pelinggih ya kalau bahasa-bahasa orang lain, bahasa secara umum itu nyebutnya monumen, tetapi Hmm. di situ yang didirikan itu adalah Padmasari di situ. Jadi kalau menurut orang Tengger di situ yang didirikan itu Pelinggih, Pelinggih Padmasari di situ. Itu Mas Miko. Nah, izin Romo terkait dengan Iya, adanya Padmasari ini, khususnya ini apakah memang tujuannya dibangun untuk supaya menghargai eh, yang ada di situ atau hanya untuk mengenang saja tragedi ini? Atau seperti apa Romo? iya. Ini tujuannya didirikan Padmasari tersebut itu adalah menempatkan yang penguasa di daerah situ, yaitu eh, di mana orang Tengger itu sangat percaya sekali dengan adanya penguasa alam. Ya, kalau bahasa mudahnya orang Tengger itu adalah di tempat-tempat yang disakralkan. Itu ada tempat leluhur juga, termasuk di situ juga termasuk dekat dengan Gunung Brahma, Gunung Bromo itu. Nah, jadi di situ banyak sekali tempat-tempat leluhur itu. Jadi mendirikan Padmasari itu adalah menempatkan eh, penguasa alam atau yang melinggih di sekitar situ. Itu Hmm. supaya eh, bisa mempermudah orang atma orang yang meninggal di situ menuju ke Sunia Loka itu. Nah, gitu, Oke. Mas Miko. Nah, ini kan sangat menarik sekali Romo, karena Hmm. tentu saja siapapun yang akan melihat ini akan menciri khaskan sebagai Hindu, keyakinan Hindu. Umat Hindu yang apalagi ini sudah beredar di media sosial, beberapa umat Hindu itu merasa bangga sekali dengan adanya tragedi seperti ini, itu eh, dibangun bentuk menghargainya itu dengan dibangunnya sebuah monumen ini. Berarti kita masyarakat khususnya umat Hindu atau khususnya masyarakat umum itu mengetahui atau menyadari bahwa di luar alam sana itu ada sesuatu hal yang memang perlu kita hargai seperti itu. Namun kita tetap turut berduka cita dengan adanya korban jatuhnya pesawat ini yaitu 4 anggota TNI AU. Kami dari umat Hindu membahas ini tentu saja dari sepemahaman khususnya umat Hindu karena ini perlu menjadikan pengetahuan baru
bagi umat Ya, Hindu khususnya yang belum tahu seperti apa kondisi sebenarnya. Nah, pemirsa Hindu Channel, ini tadi mohon maaf lupa menyampaikan bahwa Resi Eko Cokronoto Bromo Telaba merupakan Ketua Peruman Dukun Pandita Pasuruan. Jadi umat Hindu jika ingin nanti mengundang beliau atau Bapak Ibu umat Hindu main ke khususnya ke Bromo, siapa tahu bisa menghubungi ya, beliau. Nah, namun yang lebih penting Romo adalah ya. untuk perawatannya bagaimana Romo? Apakah masyarakat yang akan merawat tokoh atau pihak dari TNI AU? Seperti itu Romo. Iya. Selama ini masih belum ada apa namanya itu kelanjutan untuk apa untuk perawatan dan lain-lain itu masih belum ada. Cuman yang jelas ini masyarakat setempat ini nantinya yang siap untuk merawat tempat tersebut karena sebuah bangunan yang disucikan, yang jelas seperti walaupun bentuknya kecil, itu bangunan yang disucikan. Itu perawatannya berkelanjutan, baik perawatan secara uh, niskala ataupun skala. Secara niskalanya itu yang jelas setiap tahun itu juga ada upacara itu. Jadi tidak berarti setelah bangun terus biarkan, tidak. Itu ada upacara karena yang dilinggikan di situ adalah uh, para leluhur setempat itu. Dan juga secara skala yang jelas itu ya berkelanjutan untuk merawat tempat tersebut. Tetapi dengan demikian, ini kami selaku uh, sesepuh yang ada di Tengger ini uh, menyampaikan kepada umat yang ada di sana itu tetap dirawat seperti yang kita lakukan seperti biasanya itu, Hmm. Mas Nah, Miko. inilah bentuk kepekaan dari umat Hindu pemirsa Hindu Channel dan apalagi tadi disampaikan belum ada kesepakatan atau belum ada informasi tindak lanjut selanjutnya itu untuk proses perawatannya diserahkan ke siapa belum ada informasi seperti itu. Namun umat atau masyarakat di sana tetap akan merawat khususnya pada upacara-upacara yang dilakukan kemungkinan 1 tahun sekali seperti itu. Dan muncul lagi pertanyaan untuk perawatan bagaimana? Apakah masyarakat upacara-upacara rutin ini sudah diketahui atau sudah ditentukan tanggalnya, harinya, hari-hari besarnya itu seperti apa yang mungkin akan dilakukan upacara khususnya terkait dengan Pelinggi atau monumen atau bangunan-bangunan suci ini. Mungkin Romo apakah sudah ditentukan? Ini kalau menentukan sekarang belum, cuman ini yang jelas di mana tempat tersebut itu didirikan itu dipakai patokan untuk melanjutkan upacara berikutnya. Jadi itu uh, mulai mendirikan Pelinggih itulah nantinya yang dipakai patokan untuk upacara itu, Mas Miko. Jadi nanti itu uh, berkelanjutan nanti. Izin Romo, ini ada pertanyaan yang sangat penting sekali khususnya terkait dengan upacara-upacara rutin yang mungkin nantinya akan dilakukan. Nah, secara aturan tradisi khususnya di Tengger, ini bentuk sesajinya nantinya ini akan seperti apa dan ketika setahun sekali mengambil harinya ini, apakah hari-hari yang memang sudah ditentukan, walaupun tadi Romo sudah menyampaikan itu di mana itu didirikan, kapan didirikan, itulah nanti akan upacaranya. Nah, untuk mencari harinya yang memang tepat secara hitungan
tradisi Tengger ini seperti apa, Romo? Dan juga terkait dengan sesajinya. Iya, ini terkait mencari harinya. Ini kemarin itu di hari apa itu? Ya, nanti eh, terkait dengan harinya itu meneruskan pembangunan, pada waktu pembangunan nanti tahun ke depan itu. Terus masalah sesaji itu mengikuti lokal jenius setempat, yaitu tradisi-tradisi setempat sini itu kalau sesajinya. Karena eh, itu nanti menyesuaikan sesaji itu, menyesuaikan lokal jenius dan yang namanya Desa Kalapatra itu, Mas Miko. Nah, Romo kalau boleh tahu bentuk sesajinya ini mungkin apa saja sih bisa disebutkan, Romo? Mungkin umat Hindu kan, yang umat Hindu Jawa yang di luar dari Tengger juga kan ingin dengar juga, Romo. Biasanya Iya, apakah ada gedang ayu, mungkin dan lain sebagainya gitu mungkin, Romo. iya. Kalau tingkatan sesaji di Tengger ini ada yang namanya yaitu Kayopan Alit, ada Kayopan Agung. Itu kalau tingkatan-tingkatan itu. Kalau tingkatan seperti bangunan seperti itu mungkin cukup dengan Kayopan Alit. Kalau Kayopan Alit itu ada beberapa rangkaian, ada beberapa apa namanya itu jenis sesaji atau banten itu termasuk di dalamnya itu ya yang jelas ya ada gedang ayu, ada yang namanya beras pitra, ada segaruan, sega galang, dan ada jenis-jenis beras itu eh, ada berasnya itu ada beras sumia, ada beras tebusan, ada beras serakan genep, ada beras paguron gitu. Kalau rangkaian daripada upacara Kayopan Alit itu pada intinya itu tujuannya untuk membersihkan kembali tempat itu supaya uh, suci kembali dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Hmm. Itu, Mas Miko. Nah, Romo, kami mendapatkan video terkait dengan pembangunan monumen atau Pelinggi Suci yang ada di tempat tragedi jatuhnya pesawat. Mungkin kita akan menyaksikan dulu nggih, Romo. Niki ada Nggih, nggih. dari media sosial, mungkin kita bisa saksikan. Kita pemirsa Indo Channel bisa kita saksikan pada cuplikan ini. Dua lokasi tempat di mana jatuhnya pesawat latihan tempur milik TNI AU dijadikan monumen. Diketahui monumen itu dibangun untuk mengenang tragedi jatuhnya pesawat tersebut. Uripani, 50 tahun, Kepala Desa Keduwung mengatakan, monumen di dua lokasi jatuhnya pesawat tersebut dibangun sesuai dengan arahan dari pihak Lanut. Pihaknya dan warga hanya membantu pembangunan di tempat tersebut. Adapun dua tempat jatuhnya pesawat tersebut yakni berada di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, dan di Bukit Kundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Diketahui pembangunan itu dilakukan sejak 10 hari yang lalu. Warga dan TNI bergotong royong untuk membangun monumen tersebut. Pria berusia 50 tahun itu juga menyebutkan jika monumen di dua tempat jatuhnya pesawat latihan tempur milik TNI AU adalah untuk mengenang tragedi memilukan tersebut. Sekedar diketahui, dua pesawat TNI AU jatuh di wilayah Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan pada Kamis 16 November 2023. Tragedi tersebut juga menewaskan 4 anggota TNI AU. Dua awak untuk pesawat TT-3111 adalah Letkol PNB Sandra Gunawan dan Kolonel ADM Widiono. Sementara di pesawat TT-3103 adalah Mayor PNB Yuda Aseta dan Kolonel PNB Subhan. Nah, ini video yang sangat memberikan informasi kami. Terima kasih dari Berita Bromo. Akhirnya kami dari Indo Channel bisa membahas ini dari adanya video yang viral di media sosial. Nah, Romo, kalau kita lihat tadi dari aksesnya sepertinya kayaknya sulit sekali, Romo. Nah, kemudian Iya, ini kalau dari ada perengan
sangat mepet sekali dengan tingginya ini bahaya nggak Romo untuk ke depannya? Mungkin harusnya ini seperti apa? Mungkin kesempatan di Hindu Channel ini Romo bisa menyampaikan karena ini mungkin bisa disaksikan juga dari khususnya dari TNI AU seperti itu. Iya. Eh, ya memang tempatnya itu di sana kan tempat eh, tanah miring semua, tanah miring. Eh, itu jadi nanti ke depannya itu bisa di apa namanya itu bisa dibanguni eh, penguat penguat apa namanya itu Tanah eh, itu. penguat tanah di sebelahnya itu terus termasuk kemungkinan ya jalan itu diperbaiki kalau jadi seandainya sewaktu-waktu ada orang atau pihak TNI yang mau berkunjung ke sana itu bisa eh, enak dilalui di sana. Hmm. Itu. Nah, berarti harapan Romo ini bisa ada akses jalan dan juga untuk supaya tidak ada longsor itu bisa di apa batas bisa dibangun apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya itu dipandasi apa apa gitu Romo nggih. Iya ya Dicakar itu dicakar eh, ayam gitu nggih Romo nggih. ya apa tembok Oh apa ya, apa itu di ya tembok. tembok di sebelahnya itu. Nah itu biar apa namanya itu eh, lebih lebih kuat lah, lebih kuat di sebelahnya itu. Karena kan Karena takut. ini yang jelas itu ya untuk selamanya dan itu kan ada apa namanya monumen jadi apa namanya itu jadi untuk selanjutnya itu Iya. biar mudah diakses lah. Nah, eh, kemudian Romo terkait dengan ini pesan tadi bahwa kalau bisa itu dibangun akses jalannya, ada lagi muncul pertanyaan sebenarnya ada energi apa, khususnya Romo kan yang sudah mengetahui di lingkungan Tengger, energi apa yang ada di lingkungan Pasuruan khususnya yang terkait dengan leluhur Kalau kita. iya ini di daerah itu kan namanya desanya Desa Kedung. Menurut sesepuh Tengger yang terdahulu, itu Desa Kedung itu desa yang tertua di Tengger itu. Jadi di situ memang bisa dianggap itu yang desa yang pertama, yang tertua. Jadi memang di situ tidak bisa dipakai sembarangan dan dilalui untuk apa ya hal yang tidak apa bisa mengakibatkan yang tidak baik jadinya seperti itu. Jadi di situ memang energi yang luar biasa lah. Maksudnya luar biasa itu eh, biasanya tidak boleh melewati di atas yang namanya daerah-daerah tersebut. Itu Hmm. di daerah situ. Karena itu dianggap yang tua di situ itu loh, Mas Miko. Nah, Jadi Romo berarti ini kan sangat positif sekali Romo bahwa ini tentu saja sudah diketahui oleh TNI AU karena ini kan sebuah latihan rutin yang dilakukan. Berarti kan untuk melakukan latihan itu tidak sekali, dua kali, tiga kali, mungkin sudah puluhan kali untuk mengakses itu. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kalau sejarahnya, ceritanya itu tidak boleh melewati khususnya di eh, lingkungan tersebut. Ini bagaimana Romo untuk menyikapi ini semua? Karena kan mau tidak mau, tentu saja keamanan eh, negara, keamanan lingkungan di situ juga kan sebagai akses tempat untuk latihan. Seperti apa Romo? ya mungkin itu di titik-titik tertentu saja itu Mas Miko. Uh, Oke. jadi maksudnya di titik-titik tertentu itu hanya di daerah-daerah khusus daerah itu saja.
yang bisa dihindari untuk lewat di daerah situ. Jadi kalau yang di lainnya itu bisa, karena Tengger ini kan luas, Iya. Tengger ini luas. Jadi itu cuman hanya titik-titik itu aja yang bisa menghindari kalau lewat situ. Iya. Eh, Romo Eko, ada pertanyaan lagi nih, khususnya tentu saja mungkin eh, apa nih pesan alam khususnya di tahun 2024, khusus umat Hindu dan juga masyarakat pada umumnya yang mungkin Romo bisa sampaikan. Iya, ini kami selaku sesepuh, eh, jadi ini di tahun 2024 ini negara ini mempunyai gawe yang namanya ada tahun-tahun politik ini yang jelas. Nah, ini pesan kami, eh, mari kita bersama-sama guyup rukun ini. Walaupun ini kita ini eh, beda, tetapi tetap satu. Artinya eh, apapun pilihan kita ini, tetapi jangan sampai kita ini eh, saling sikut sama teman. Jadi mari kita tetap rukun karena kita ini tetap satu, satu orang Indonesia dan satu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Jadi jangan sampai di tahun-tahun ini kita eh, ada sesuatu hal terus dijadikan yang tidak-tidak. Jadi mari kita jaga kerukunan, jaga keguyupan satu sama lain, karena yang jelas kita ini eh, semuanya adalah satu, satu nusa, satu bangsa. Ini itu harapan kami, Mas Miko. Eh, ini adalah harapan dari sesepuh kita terkait dengan persatuan kita khususnya. Dan kok ini kan umum nih untuk umat Hindu dan juga Mm-mm. umum. Kemudian kami juga meminta pesan dari Romo khususnya terkait dengan bagaimana kita sebagai umat Hindu bisa menjaga tradisi kebudayaan sehingga khususnya di lingkungan kita ini apa yang disebut dengan Desa Kalapatra ini bisa benar-benar dijaga oleh setiap individu, kelompok dan juga khususnya banyaknya umat Hindu seperti itu. Mungkin Romo seperti apa? Ya, ini untuk saudara-saudara sedharma seumat, ini mari kita jaga yaitu tradisi budaya kita. Eh, jadi di mana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Artinya budaya-budaya yang ada, ini budaya-budaya yang adiluhung, mari kita jaga, kita lestarikan. Jadi karena Hindu ini adalah uh, luas fleksibel, artinya Hindu tidak kaku. Di mana Hindu berada, di situ budaya harus dilestarikan. Itu, Mas Miko. Terima, terima kasih Romo sudah bisa memberikan informasi dan memberikan semangat, motivasi kepada kita semua dan pembahasan kita pada hari ini merupakan sebuah hal yang sangat istimewa karena kita mendapatkan harapan, pesan dari khususnya sesepuh kita di Tengger. Harapannya khususnya terkait dengan tragedi atau monumen ini bisa dirapihkan, kemudian untuk akses jalannya kita juga bisa mohon supaya tidak longsor ini seperti apa, dan untuk upacara-upacara akan dilakukan rutin tahunan. Nah mungkin ini dari TNI AU yang menyaksikan pada hari ini adalah bentuk kepekaan umat Hindu khususnya di Pasuruan Tengger
tetap ingin memberikan sesaji, bebanten, menjaga kesakralan khususnya Pelinggi Suci ini. Dan khususnya pesan di tahun 2024 tetap kita bersatu. Jangan ada gesekan-gesekan. Kemudian pesan untuk menjaga budaya. Di mana ada umat Hindu, disitulah budaya dan tradisi akan selalu dijaga. Terima kasih Romo. Matur Iya, iya, suwun, matur sama-sama Mas Minggu. suksoma. Oke, sami-sami. Nah, mungkin Romo terakhir ini perlu menyapa umat Hindu channel, pemirsa Hindu channel ini. Gimana nih Hindu channel gitu Romo? Silakan. Ya, pemirsa Hindu channel dimanapun berada, terima kasih atas telah menyaksikan acara ini. Semoga semuanya senantiasa sehat, damai, tanpa ada halangan suatu apapun. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami Om tutup Santi, dengan Santi, Santi Om. Nah, pemirsa Hindu Channel kami tutup dengan Parama Santi. Tetap selalu dukung Hindu Channel, like, comment, dan subscribe. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi.